Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anissa Rahma ingin memenuhi tugas final tes ilmu dakwah dari Ibu Rizkiatul Hasanah. Berikut adalah struktur mind map yang akan saya presentasikan di video ini. Yang pertama ada landasan ontologis, epistemologis, dan aksiologis dakwah. Bab kedua ada di relasi ilmu dakwah dengan ilmu lain. Bab ketiga, paradigma ilmu dakwah. Bab keempat, macam, model, pendekatan, dan metode dakwah. Bab kelima ada problematika dakwah masa kini. Bab keenam, faktor hidayah dalam dakwah. Bab ketujuh, efek dakwah dan tahap-tahap perubahan perilaku mad'u. Lalu langsung saja ke materi yang pertama, yaitu landasan ontologis, epistemologis, aksiologis dakwah. A. Landasan ontologis dakwah. Ontologis secara bahasa dibagi menjadi dua, yaitu ontos yang berarti sesuatu yang berwujud dan logis berarti ilmu atau teori. Sedangkan menurut istilah adalah ilmu atau teori tentang wujud hakikat yang ada, yang merupakan kenyataan terakhir, baik yang berbentuk jasmani maupun rohani. Landasan ontologis adalah menelah apa yang hendak diketahui melalui penelahan itu. Dengan kata lain, apa yang menjadi bidang telah ilmu dakwah berlainan dengan agama, maka ilmu dakwah mengatasi dirinya kepada bidang-bidang yang bersifat empiris, bukti, dan pemikiran objek. Ini tentunya berkaitan dengan aspek kehidupan manusia, sosial, kehidupan agama, pemikiran budaya, estetika, dan filsafat yang dapat diuji atau diverifikasi. Objek pada ilmu dakwah terbagi menjadi dua, yaitu objek material ilmu dakwah dan juga objek formal ilmu dakwah. Objek material ilmu dakwah adalah bentuk-bentuk penyampaian pesan yang berupa ide, ideologi, ajaran agama, dan sebagian dari seseorang kepada orang atau kelompok lain. Objek formal ilmu dakwah ini sangat berhubungan dengan persoalan mengenai materi dakwah, bentuk-bentuk sasaran dakwah, cara atau metode penyampaiannya, efek penyampaian ajaran Islam tersebut pada sikap dan tingkah laku individu atau masyarakat yang menerima dakwah. Dengan demikian, maka yang menjadi objek telahan ilmu dakwah adalah manusia dengan segala sikap tingkah lakunya yang berkaitan dengan aktivitas dakwah. B. Landasan epistemologis dakwah. Epistemologis dakwah adalah cabang filsafat yang secara khusus membahas teori ilmu pengetahuan. Filsafat dakwah terdapat dua kemungkinan pemahaman, yaitu filsafat dakwah dalam arti filsafat tentang dakwah, dan juga filsafat dakwah dalam arti pricing filosofi. Filsafat dakwah dalam arti filsafat tentang dakwah. Dalam hal ini, dakwah menjadi bahan kajian dan menempatkan filsafat sebagai titik tolak berpikir. Jadi, di sini dakwah menjadi genervius, objekvius. Konteks filsafat lebih menonjol dari dakwah itu sendiri. Dan kalau hal ini terjadi, maka dakwah akan kehilangan sebagai sifat hakikinya. Filsafat dakwah dalam arti pricing filosofi. Dakwah dikaji secara substansial, di mana dakwah menjadi titik pusat dan kajian epistemologis. Dengan demikian, epistemologis dakwah adalah usaha manusia untuk menelah masalah-masalah objektivitas, meteologi, sumber serta validitas pengetahuan secara mendalam dengan menggunakan dakwah sebagai subjek pembahasan atau titik tolak berpikir. C. Landasan aksiologis dakwah. Aksiologi dapat diartikan ilmu pengetahuan yang menyelidiki hakikat nilai dari sudut pandang filsafat. Menurut konsep orang awam seringkali dikaitkan dengan baik dan buruk, manfaat atau tidak manfaat. Suatu dikatakan bernilai jika ia memiliki unsur baik atau manfaat dalam kehidupan. Aksiologis berarti teori tentang nilai, kaitannya dengan ilmu dakwah yaitu secara etimologis berarti panggilan atau ajakan untuk memahami kebenaran teologis Islam.
Maka nilai kebenaran mendasar merupakan landasan aksiologis bagi pengembangan dakwah. Kedudukan dakwah sebagai ilmu dapat dikemukakan pada argumen yang dapat menjawab sejauh mana dakwah memiliki kriteria sebagai ilmu. Dalam dimensi aksiologis, dakwah ada 3 hal yang harus dicermati dan ketiganya mengandung konsekuensi yang berbeda. Yang pertama, dakwah sebagai ilmu pengetahuan atau sebagai objek kajian atau bahkan sebuah aktivitas. Yang kedua, kesadaran akan keberagaman sebagai keperluan atau kebutuhan. Yang ketiga, dakwah sebagai panggilan, ajakan, dan komunikasi harus merupakan dialog bukan monolog. Bab kedua, ada relasi ilmu dakwah dengan ilmu lain. Signifikasi ilmu dakwah. Manfaat ilmu dakwah secara langsung dapat ditunjukkan oleh metode partisipatif. Dalam metode ini, antara pendakwah dan mitra dakwah melebur menjadi satu. Pendakwah adalah ilmuwan dakwah dan ilmuwan dakwah adalah pendakwah. Tujuan ilmu dakwah model ini tidak lagi sekedar teori, melainkan pemberdayaan dan kesadaran masyarakat. Untuk membentuk masyarakat sadar zakat, ilmuwan dakwah tidak perlu melihat pendakwah ceramah, tetapi ilmuwan dakwah bersama pegiat perubahan pembuat langkah-langkah dari, oleh, dan untuk masyarakat. Setelah dakwah selesai, pendakwah akan melakukan evaluasi setelah dakwah. Hal ini bertujuan untuk mengetahui titik kelemahan dan kelebihan dakwah. Cara yang digunakan untuk evaluasi adalah metode eksperimen. Ada 2 hal yang digunakan sebagai ujian. Pertama, yaitu preset dilakukan terhadap mitra dakwah sebelum menerima dakwah. Setelah dakwah selesai, mitra dakwah diuji kembali. Hasil kedua ujian dibandingkan dan dijadikan sebagai evaluasi di antara keduanya. Dalam ilmu dakwah dibagi menjadi 2 bentuk teori pengembangan, yaitu pengujian teori dan pembentukan teori. Apa itu pengujian teori? Pengujian teori adalah untuk mengembangkan konsep teori. Pengujian teori ini akan memunculkan teori baru dan teori lama menjadi teori besar. Pembentukan teori, peneliti mendalami objek peneliti secara cermat. Lalu, ia menemukan data kualitatif. Peneliti akan menghasilkan sebuah teori-teori baru. Ilmu-ilmu bantu untuk ilmu dakwah. A. Hubungan ilmu dakwah dengan ilmu keislaman. Ilmu agama membutuhkan bantuan ilmu dakwah untuk disampaikan kepada umat manusia agar dapat diterima dengan baik dan diamalkan. Kalau ilmu agama tidak disampaikan, maka ilmu itu merupakan suatu ide belaka yang tidak bisa terwujud dalam kenyataan serta tidak diketahui orang lain. B. Hubungan ilmu dakwah dengan sosial. Ilmu-ilmu sosial menerangkan berbagai macam segi kehidupan individu dan sosial secara detail dan terperinci. Ilmu ini dapat membantu ilmu dakwah dalam memahami masyarakat tersebut. Sebab penyampaian ajaran Islam yang menjadi sarana ilmu dakwah sangat kompleks, yang menyangkut segi struktur sosial, proses sosial, interaksi sosial, dan perubahan sosial seperti yang dibahas dalam sosiologi, maupun tingkah laku manusia sebagai pribadi sosial dan masalah-masalah kejiwaan lainnya seperti yang dikaji dalam ilmu psikologi. C. Ilmu dakwah dan ilmu normatif dan metodologis. Ilmu dakwah dan ilmu-ilmu normatif dan metodologis. Yang dimaksud dengan ilmu-ilmu normatif adalah ilmu-ilmu yang membicarakan bagaimana seharusnya sesuatu itu sebagai kebaikan, dari ilmu-ilmu positif yang membicarakan suatu menurut apa adanya. Lanjut ke bab 3, ada paradigma ilmu dakwah. A. Teori sistem dakwah. Menurut Dr. Iskandar Wiryokusomo memberi kadefinisi sistem sebagai suatu organisasi dari kumpulan komponen yang berhubungan satu sama lain
Jadi untuk teori sistem dakwah ialah suatu komponen-komponen yang berhubungan dengan tujuan terbentuknya suatu keinginan keberlangsungannya dakwah tersebut. Adapun komponen-komponen dakwah Islam menurut Amin Ahsan Ihsani bahwa syarat-syarat dai yang baik adalah 1. Para dai bersifat tulus dan ikhlas dalam menyampaikan ajaran Islam serta meyakini kebaikan apa yang telah disampaikannya. 2. Para dai tidak cukup dengan bilisan dalam menyebarkan agamanya, tetapi perlu adanya perwujudan tingkah laku, karena dasar Islam bukan sekedar hafalan, akan tetapi keduanya harus diwujudkan. Yang ketiga, para dai harus memberikan kesaksian pada agama yang diyakini mereka secara tegas. Yang keempat, para dai tidak boleh memihak golongan tertentu. Dan yang kelima, para dai bila perlu harus mengorbankan jiwa demi kepentingan syair agama Islam. Baiklah, kita lanjut ke materi yang berikutnya, dai atau subjek dakwah. Subjek dakwah adalah pelaku kegiatan dakwah atau dengan kata lain, orang yang melakukan dakwah yang merubah situasi sesuai dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Usaha dakwah ini dapat dilakukan secara lembaga, organisasi, atau yayasan dan sebagainya. Dan orang menyebutnya mubalik atau dai. Mad'u, objek dakwah. Secara etimologi, kata mad'u berasal dari bahasa Arab, kata yang menunjukkan objek atau sasaran. Menurut terminologi, mad'u adalah orang atau kelompok yang lazim disebut dengan jamaah yang sedang menuntut ajaran agama dari seorang dai, baik mad'u itu orang dekat atau jauh, muslim atau non-muslim, laki-laki ataupun perempuan. Seorang dai akan menjadikan mad'u sebagai objek-objek bagi transformasi keilmuan yang dimilikinya. Masih di materi komponen-komponen dakwah Islam, di sini ada thariqah. Thariqah itu ialah metode dakwah. Metode dakwah adalah suatu kerangka kerja dan dasar-dasar pemikiran untuk mendapatkan cara-cara yang sesuai dengan tepat untuk mencapai suatu tujuan. Wasilah atau media dakwah. Media merupakan alat atau sarana yang digunakan untuk berdakwah. Media yang dimaksud adalah media antar pribadi, media kelompok, media publik, dan media massa. Jadi media dakwah adalah alat atau sarana yang digunakan untuk berdakwah yang dipakai oleh dai kepada mad'u dalam menyampaikan pesan dakwah. Maddah atau materi dakwah. Madah dakwah adalah isi pesan atau materi yang disampaikan dai kepada mad'u. B. Teori proses dakwah. Ada beberapa tahapan dakwah Rasulullah dan para sahabatnya yang dapat dibagi menjadi beberapa tahapan. Pertama, tahap pembentukan atau takwin. Yang kedua, ada tahap penataan atau tadhim. Dalam tahapan ini, dapat dinyatakan ada beberapa model dakwah sebagai proses perwujudan realitas Islam umatan khairan. Saya akan menjelaskan model dakwah tahap pembentukan atau takwin. Pada tahapan ini, kegiatan utamanya adalah dakwah bilisan atau tablik sebagai ikhtiar, sosialisasi ajaran tauhid kepada masyarakat Mekah. Interaksi Rasulullah SAW dengan para mad'u mengalami eksistensi secara bertahap dari keluarga terdekat dan kemudian kepada kaum musyrikin istihal jama'i. Sasarannya sebagai supaya terjadi internalisasi Islam dalam kepribadian mad'u. Kemudian, apa yang sudah diterima dan dicerna dapat diekspresikan dalam gairah dan sikap membela keimanan atau akidah. Dari tekanan struktural al-Mala dan al-Muttafin Quraisy, Mekah pada tahap takwin. Hakikatnya Rasulullah SAW sedang melaksanakan dakwah untuk pembebasan akidah masyarakat dari sistem akidah yang menjadikan keinginan manusia subjektif yang dipersonifikasikan yang berbentuk berhala
Hubal dan teman-temannya sebanyak 359 buah, menuju sistem akidah amalah atau asli fitri dengan hanya mengingatkan diri dengan mengesankan Allah secara murni. Tahap penataan dakwah atau tanzim. Tahap tanzim merupakan hasil internalisasi dan eksternalisasi Islam dalam bentuk institusionalisasi Islam secara komprehensif dalam realitas sosial. Tahap ini diawali dengan hijrah Nabi Muhammad SAW. Hijrah dilaksanakan setelah Nabi Muhammad memahami karakteristik sosial Madinah, baik melalui informasi yang diterima dari Mazhab Umair maupun interaksi Nabi Muhammad SAW dengan jamaah haji peserta Baitul Aqobah. Bab yang keempat, ada macam model pendekatan media dan metode dakwah. A. Macam-macam dakwah. Yang pertama ada dakwah fardiyah. Dakwah fardiyah merupakan metode dakwah yang dilakukan seseorang kepada individu lain, satu orang, atau kepada banyak orang dalam jumlah yang kecil dan terbatas. Biasanya, dakwah fardiyah berlangsung tanpa adanya kesiapan dan tersusun secara tertib. Yang kedua ada dakwah ammah. Jenis dakwah yang dilaksanakan seseorang dengan media lisan yang diarahkan kepada orang banyak dengan tujuan memberi pengaruh kepada orang lain. Dakwah bilisan adalah dakwah yang secara langsung disampaikan dalam wujud lisan, sehingga ada interaksi yang terjalin antara pemberi dakwah dengan orang yang mendengarkan dakwah tersebut. Dakwah bilhal. Dakwah bilhal merupakan dakwah yang mengutamakan perbuatan nyata. Dakwah jenis ini dilaksanakan dengan maksud tidak cuma membuat pendengar memahami arti yang disampaikan dari dakwah tersebut, tapi juga mengaplikasikan berbagai perbuatan yang dicontohkan tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Dakwah bitadwin. Dakwah bitadwin ini ialah dakwah yang melalui tulisan, baik dengan menerbitkan kitab-kitab, buku, majalah, internet, koran, dan tulisan-tulisan yang mengandung pesan dakwah secara sangat penting dan efektif. Dakwah bil hikmah. Dakwah bil hikmah yakni menyampaikan dakwah dengan cara yang arif bijaksana, yakni melakukan pendekatan sedemikian rupa sehingga pihak objek dakwah bisa melaksanakan dakwah atas kemauannya sendiri, tidak merasa ada paksaan, tekanan, ataupun konflik. B. Model dakwah. 1. Model dakwah fardiyah. Model fardiyah adalah penyampaian ajaran Islam yang ditunjukkan kepada seseorang secara berhadapan dan terjadi dengan tidak dirancang lebih dahulu. Dakwah fardiyah pada hakikatnya merupakan interaksi seorang dai, pendakwah, dengan seorang mad'u atau sasaran dakwah yang berlangsung dalam suasana bersemuka, face to face, dan dialogis sehingga tindak balas mad'u terhadap dakwah atau yang disampaikan oleh dai dapat diketahui pada ketika itu juga. Sama ada respon itu positif ataupun negatif, menerima atau menolak. Yang kedua ada model dakwah dengan fi'ah atau kelompok. Dakwah fi'ah merupakan proses dakwah yang berlangsung antara dai dan mad'u, kelompok kecil, dalam suasana berhadapan seperti suatu pertemuan dalam majelis tertentu. Metode dan tujuan dakwah ditentukan berdasarkan pertimbangan bentuk pelaksanaan kegiatan tersebut. Dalam dakwah fi'ah boleh digunakan media lisan, tulisan, dan perbuatan dengan nasihat, wasihat, bimbingan, bantuan, dan tauladan atau perilaku. Yang ketiga ada model dakwah pendidikan atau tarbiyah. Meskipun istilah pendidikan tarbiyah dan pengajaran atau ta'lim dapat dibedakan, namun keduanya merupakan bagian daripada dakwah. Proses interaksi guru dan murid pada hakikatnya sama dengan proses interaksi dai dan mad'u dalam model yang lebih spesifik, yaitu interaksi seorang dai, guru, dengan kumpulan mad'u atau sejumlah murid.
melalui industri pendidikan dan pengajaran. Dengan adanya industri pendidikan dan pengajaran, ia akan memudahkan berlakunya proses pendidikan dan pengajaran yang memudahkan kegiatan dakwah dibuat secara lebih tersusun dan sistematik. Yang keempat, ada model dakwah bid'ah. Model dakwah bid'ah adalah model dakwah yang dilakukan melalui perantaran utusan pendakwa atau dai. Dalam konteks dakwah bid'ah secara struktural adalah pihak yang mengutus dan orang yang diutus. Pihak yang mengutus tidak berjumpa langsung dengan mad'u, manakala yang berjumpa secara langsung dengan mad'u adalah pihak yang diutus. Oleh itu, dalam dakwah bid'ah, pihak yang diutus juga berperan sebagai dai, di mana al-mab'ud istilah terdiri daripada orang yang memenuhi syarat sebagai dai, yang dapat mewakili dan membawa pesan pihak pencetus. Selain itu, dakwah bid'ah juga merupakan pengembangan dari salah satu model dakwah Nabi, di mana dalam melakukan dakwah ia tidak melakukan sendiri, tetapi turut dibantu oleh para sahabatnya. Yang kelima, ada model dakwah koresponden atau muktabah. Dakwah koresponden atau muktabah merupakan model dakwah menggunakan surat menyurat atau tulisan dalam menjalin komunikasi atau menyampaikan dakwah kepada mad'u. Perkembangan teknologi komunikasi masa kini melalui aplikasi di laman web, blog, telepon pintar, atau dengan aplikasi seperti WhatsApp, Viber, dan Telegram, menjadikan model dakwah muktabah ini masih relevan dan memudahkan proses penyampaian dakwah secara lebih berkesan. Yang keenam, ada model dakwah islahiyah. Model dakwah islahiyah adalah model dakwah yang dilaksanakan untuk mendamaikan antara dua pihak atau lebih yang terbaik dalam persengkatan, perseteruan atau konflik, sehingga kedua pihak menjadi damai kembali tanpa meninggalkan rasa marah dan dendam. Oleh itu, dalam konteks masa kini, dakwah islahiyah mirip dengan usaha penyelesaian konflik an-nizat. Sama ada konflik itu di dalam skala mikro, individu atau keluarga, maupun dalam skala makro, antara suku, kabilah, antara wilayah, maupun antara negara. Yang ketujuh, model dakwah organisasi. Berdasarkan pengertian ini, organisasi sebagai badan yang di dalamnya berlaku proses pembuatan manusia tentu memerlukan perencanaan, keteraturan, dan koordinasi, sehingga dakwah sebagai pembagian dari kegiatan umat Islam perlu pula pada organisasi, karena perjuangan dakwah melalui organisasi akan lebih terarah, teratur, dan terkoordinasi, sehingga tujuannya pun akan lebih mudah diraih. Ketika dakwah dijadikan sebagai program atau kegiatan dari organisasi tertentu, maka model pelaksanaan dakwah biasanya akan dibentuk sesuai dengan kebajikan organisasi itu sendiri. Yang kedelapan, model dakwah umum. Dakwah umum adalah dakwah yang dilakukan oleh pendakwah seseorang diri, manakala macu ramai tidak bersekemuka dan bersifat monologis dengan media, bisa media cetak ataupun elektronik, atau bersekemuka tapi monologis seperti ceramah umum. Dakwah umum yang tidak bersekemuka dan bersifat monologis boleh dilakukan dalam berbagai bentuk dengan menggunakan media cetak seperti menulis di kabar, jurnal, buku, dan sebagainya, atau menggunakan media elektronik seperti rekaman suara, ceramah monologis di radio, televisi, atau internet. Dakwah umum boleh pula dalam bentuk tatap muka dan bersifat monologis seperti ceramah umum, tablik akbar, khutbah Jumat, atau khutbah 2 hari raya. 9. Ada model dakwah bersepadu. Beberapa penulis kontemporari menambah istilah bersepadu dalam konteks dakwah yang kemudian dikenali dengan dakwah bersepadu. Jika dirujuk pada kamus, Dewan Istilah Bersepadu mengandung makna berkaitan erat, berjalin, bertahan erat. Ini menunjukkan bahwa dalam dakwah bersepadu ada unsur-unsur yang disatukan, diintegrasi, digabung, dilakukan bersama, dan disatukan sehingga menjadi satu sistem dakwah yang kukuh. C. Pendekatan dakwah.
Pendekatan dakwah adalah titik tolak atau sudut pandang kita terhadap proses dakwah. Umumnya, penentuan pendekatan berdasarkan pada mitra dakwah dan suasana yang melingkupinya. 3 model pendekatan dakwah yaitu model pendekatan budaya, model pendekatan pendidikan, dan model pendekatan psikologis. Model pendekatan ini melihat lebih banyak pada kondisi mitra dakwah. C. Pendekatan dakwah. Model pendekatan dakwah yang terfokus pada mitra dakwah adalah dengan menggunakan bidang-bidang kehidupan sosial masyarakat. Pendekatan dakwah model ini meliputi model pendekatan sosial politik, model pendekatan sosial budaya, model pendekatan sosial ekonomi, dan model pendekatan sosial psikologis. C. Pendekatan dakwah. Semua model pendekatan di atas bisa disederhanakan dengan 2 model pendekatan, yaitu model pendekatan dakwah struktural dan model pendekatan dakwah kultural. Untuk membangun kehidupan bangsa dan bernegara yang sejahtera dan religius, dakwah bisa menggunakan pendekatan struktural atau pendekatan politik. Model pendekatan yang terpusat pada pendakwah hanya bertujuan pada pelaksanaan kewajiban dakwah. Kewajiban pendakwah adalah menyampaikan pesan dakwah hingga mitra dakwah memahaminya. Aspek kognitif pemahaman mitra dakwah terhadap pesan dakwah lebih ditekankan daripada aspek efektif atau sikap dan psikomotif atau tingkah laku mereka. Fokusnya terletak pada kemampuan pendakwah, sedangkan targetnya adalah keterlangsungan berdakwah. Berdasarkan model pendekatan ini, maka hukum berdakwah adalah fardhu ain. Artinya setiap muslim wajib berdakwah sesuai dengan kemampuan masing-masing. D. Media dakwah. Media dakwah adalah sarana atau alat untuk mempercepat ide-ide dakwah agar dapat dipahami dan diterima oleh mad'u. Oleh karena itu, media dakwah perlu menjadi perhatian para pelaksanaan dakwah. Kepiawaian juru dakwah dalam memilih media dakwah yang tepat akan mempermudah penyampaian dakwah. Hamzah Yakub mengelompokkan media dakwah kepada 5 macam, yaitu sebagai berikut. A. Lisan. Di antara media lisan adalah khutbah, nasihat, pidato, ceramah, kuliah, diskusi, seminar, musyawarah, dan lain-lain. B. Tulisan. Dakwah dengan cara tulisan adalah dakwah yang dilakukan dengan perantara tulisan, seperti buku-buku, majalah, surat kabar, buletin, risalah, kuliah-kuliah tertulis, pengumuman tertulis, spanduk, dan lain-lain. C. Lukisan. Metode seperti ini berupa gambar-gambar, hasil seni lukis, foto, film, cerita, dan sebagainya. D. Audio visual. Dakwah yang disampaikan lewat televisi jangkauannya sangat luas dan tidak terbatas. Pada saat ini dikaitkan seluruh masyarakat memiliki media ini. Jadi dengan mudah mereka menyaksikan dakwah yang disampaikan seorang dai tanpa harus pergi ke tempat di mana dai tersebut sedang berdakwah. E. Metode dakwah. Metode dakwah menurut Jalaluddin Rahmat dan implementasinya dalam bimbingan konseling Islam oleh Sri Maulana Sari 2018. Tujuan utama dakwah adalah amar ma'ruf nahi mungkar, yaitu mengubah sesuatu dari yang negatif menjadi positif. Dakwah juga merupakan bentuk upaya mencapai kebahagiaan dan kesejahteraan di hidup di dunia maupun di akhirat yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Macam-macam metode dakwah. Berikut penjelasan yang dikutip dari jurnal metode dakwah Nabi Muhammad SAW di tengah prioritas masyarakat Madinah oleh Akram Khairasi 2014. 1. Hikmah. Dalam metode dakwah, hikmah ini diartikan sebagai bijaksana, akal budi yang mulia, hati yang bersih, dan menarik perhatian orang kepada agama dan Tuhan. 2. Mauziah hasanah. Mauziah hasanah adalah berdakwah dengan memberikan nasihat-nasihat atau menyampaikan ajaran-ajaran Islam sehingga apa yang disampaikan itu dapat menyentuh hati mereka. Yang ketiga ada mujadalah. Mujadalah adalah berdakwah dengan cara bertukar pikiran dan membantah dengan cara yang sebaik-baiknya dengan tidak memberikan tekanan kepada sasaran dakwah. Lanjut ke bab 5, aspek-aspek yang berhubungan dengan problematika dakwah masa kini. Definisi dakwah. Menurut Abdul Aziz, dakwah merupakan bahasa Arab, berasal dari kata dakwah yang bersumber pada kata da'a yad'u dakwatan, yang bermakna seruan, panggilan, undangan, atau doa. Definisi sumber daya pendakwah atau dai. Dai atau sering disebut sebagai pendakwah
merupakan orang yang melakukan dakwah. Karena berdakwah bisa melalui tulisan, lisan, perbuatan, maka penulis keislaman, penceramah Islam, mubalik, guru mengaji, pengelola panti asuhan, sejenisnya termasuk pendakwah. Pendakwah bisa bersifat individu ketika dakwah yang dilakukan secara per orang dan bisa juga kelompok atau organisasi. Aspek yang menyebabkan dan problematika dakwah untuk masyarakat masa kini. Era globalisasi dan informasi ini, perubahan masyarakat lebih cepat jika dibandingkan dengan pemecah dakwah. Manusia sekarang ini tengah disibukkan oleh kebutuhan dan semakin kompetitif, bersaing dengan aneka ragam tantangan, bahkan berkorban raga serta jiwanya agar dakwah dalam konteks kekinian dapat berdaya guna dan berhasil guna. Maka diperlukan para juru dakwah yang profesional dengan kemampuan penguasaan kecakapan kekhususan yang tinggi. Orang yang seperti ini adalah orang yang percaya diri, berdisiplin tinggi, tegar dalam berpendidikan dan memiliki integritas moral keprofesionalan yang tinggi. Mampu bekerja secara perorangan dan secara tim dengan sikap solidaritas atas komitmen dan konsisten yang telah teruji kokoh. Dari uraian yang sudah kita paparkan, dapat kita lihat bahwa tantangan dakwah tidak akan pernah ringan, melainkan semakin berat dan kompleks. Inilah problematika dakwah kita masa kini. Faktor hidayah dalam dakwah. A. Arti hidayah dan macam-macamnya. Hidayah merupakan petunjuk yang bersifat inovatif untuk mengarahkan seseorang menuju jalan kebenaran yang hak, yaitu iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Petunjuk tersebut bersifat lembut. Kelembutannya hanya bisa dirasakan oleh seseorang dalam dirinya untuk menuntun ke jalan yang benar serta meninggalkan jalan yang salah atau sesat. Al-Marghahi membagi hidayah dalam 5 jenis, yaitu 1. Hidayah ilham atau petunjuk ilham, 2. Hidayah hawasi atau petunjuk panca indera, 3. Hidayah akli atau petunjuk akal, 4. Hidayah dian atau petunjuk agama, 5. Hidayah taufik atau pertolongan. B. Hidayah dalam berbagai kasus konversi agama. Konversi agama secara umum dapat diartikan berubah agama maupun masuk agama. Konversi agama sebagai suatu macam pertumbuhan atau perkembangan spiritual yang mengandung perubahan arah yang cukup berarti dalam sikap terhadap ajaran dan tindakan agama. C. Hidayah dan ikhtiar dakwah. Dakwah merupakan ikhtiar seorang dai untuk memberikan pemahaman atau ajakan untuk mencapai suatu tujuan yang baik kepada mad'u. Efek dakwah dan tahap-tahap perubahan perilaku. A. Persuasi dakwah. 1. Pengertian komunikasi persuasif. Komunikasi persuasif adalah komunikasi yang dilakukan dengan tujuan mempengaruhi dan membujuk orang lain agar menuruti permintaan, perintah, atau menyetujui suatu argumen tersebut. Ada 3 unsur penting dalam komunikasi persuasif. Ketiga unsur tersebut adalah usaha yang disengaja, perubahan tingkah laku, dan penyampaian pesan. 2. Pengertian dakwah persuasif. Dakwah persuasif ialah usaha untuk mempengaruhi pendapat, pandangan, sikap, ataupun tingkah laku seseorang. C. Evaluasi efek dakwah. Evaluasi efek dakwah seringkali diabaikan oleh kebanyakan pendakwah, baik perorangan maupun lembaga. Kebanyakan mereka setelah dakwah disampaikan, maka selesailah dakwah tersebut. Padahal, evaluasi itu sangat penting untuk penentuan rencana dakwah yang akan dilakukan berikutnya. Tanpa melakukan evaluasi dakwah, maka kesalahan-kesalahan yang merugikan tujuan dakwah itu akan terulang kembali. Sebaliknya, dengan mengevaluasi dakwah secara cermat, maka kesalahan akan diketahui oleh penyempurnaan pada langkah-langkah berikutnya. Oleh sebab itu, perencanaan dakwah harus berdasarkan hasil evaluasi sebelumnya. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan di video kali ini. Salah hilaf mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.